Di hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus, malaikat menampakkan diri kepada para gembala dan memberitakan kabar sukacita bahwa juru selamat telah lahir. Terdapat 5 domba yang melihat peristiwa ini, yaitu Donit, Docer, Doti, Dozi, dan Dori. Hal itu membuat kesan yang mendalam buat mereka. Nah, ketika para gembala mencari juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud, Bethlehem, domba-domba ini juga ikut bersama mereka. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Hei, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Ayo, kita cari ke Bethlehem. Ya. Ayo kita cari juru selamat itu. Ayo. Kita berangkat ya. Ayo. Lihat-lihat, para gembala akan berangkat mencari juru selamat. Ayo cepet-cepet, ayo kita ikut cari. Ayo. Come on. Itu yang terkenang oleh Donit. Indah sekali peristiwa itu. Ya ampun. Oh, bintang-bintang. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia.
Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Nenek, belum bobo kamu? Shh, jangan kencang-kencang kau bicara, Dojer. Bisa bangun teman-teman kau itu. Sejak kapan kamu jadi domba Batak? Iya ya, iya. Aku kan domba Jawa. Wow. Kalian nih ngapain sih? Ganggu tidurku tahu. Aduh, maaf. Jadi bikin kamu kebangun. Tuh, Roger tuh. Wih, kok jadi aku? Kamu kan yang nyanyi-nyanyi bikin aku kebangun. Doti, apakah aku salah kalau aku ingat peristiwa kemarin itu? Waktu Juru Selamat lahir di kandang ini. Aku kan jadi tersentuh, Doti, mengingat betapa baiknya Tuhan sampai rela jadi manusia, jadi bayi loh, hadir ke dunia. Iyalah, kita jadi sangat bersyukur betapa baiknya Tuhan pada manusia ya. Memberikan keselamatan buat siapa saja yang percaya pada bayi mungil Tuhan Yesus Kristus di Palungan. Palungan kan tempat makanan kita ya. Iya ya, kenapa nggak di rumah sakit aja sih? Gak penting. Kalau aku gak peduli Tuhan Yesus mau lahir di mana. Yang penting Tuhan mau turun ke dunia untuk menebus manusia yang berdosa. Iya kan? Aku tahu sih maksud Tuhan itu apa. Apa coba? Supaya semua kalangan bisa datang kepada Tuhan Yesus. Dari orang kaya sampai orang yang kurang mampu. Jadinya kan gak takut mendekat pada Tuhan Yesus. Iya kan? Buktinya gembala kita berani datang mendekat. Yoi kan? Wah, bener juga kamu, Dori. Bener kan? Benar. Iya kan? Iya ya. Aku merasa benar-benar beruntung menyaksikan kelahirannya. Seorang raja di atas segala raja, Tuhan paling terperkasa turun ke dunia bagi manusia, juru selamat dunia. Glo, 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 Ria. In excelsis Deo. Ih, kenapa sih kalian? Iya ya Donit,
Memang kasih Tuhan itu mengalahkan segalanya. Kasih Tuhan mengalahkan apapun juga di dunia ini. Gitu kan, Donit? Iya. Glo, 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 gloria, muliakan Tuhan. Suaramu ada. Ih, kenapa? Asik kan? Hei, kalian tahu kan? Kelahiran Tuhan Yesus Kristus juga membawa peristiwa besar. Tahun kelahiran Tuhan Yesus menjadi patokan tahun internasional yang disebut tahun Masehi, tahun sesudah Kristus lahir. Ini menjadi kesepakatan di seluruh dunia. Ada kesamaan soal waktu. Jadi, mulai Tuhan Yesus lahir itu tahun pertama Masehi, tahun 1 Masehi. Oh, gitu ya. Itu sebenarnya cuma efek kecil dari. Yang lebih penting lagi adalah keselamatan manusia itu sendiri. Buat siapa saja yang percaya pada bayi mungil yang lahir di palungan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, akan diselamatkan dan hidup kekal di sorga selama-lamanya. Selama-lamanya itu 1000 tahun gak selesai. 1 juta tahun gak selesai. 1 triliun, 1 kuadriliun juga gak selesai. Hah? Apa itu tadi? Kuadral apa? Kuadril, dril. Emang apa itu? Kuadriliun itu 1000 triliun. Nolnya 15. 15? Banyak toh? Itu masih gak selesai juga. Pokoknya selama-lamanya di surga. Nah. Hebat kan? Kenapa, Docer? Aku pedih. Hah? Pedih? Iya. Rasa pedih itu gabungan rasa perih dan sedih jadi satu. Pedih. Kenapa? Habisnya kamu bikin kaget. Tiba-tiba mewek. Kenapa sih, Cer? Mewek gitu? Malu tahu. Aku merasa tiba-tiba Tuhan itu sayang sama manusia. Masa Tuhan yang sudah enak-enakan di surga kok mau-maunya turun ke dunia? Gitu loh. Iya, benar, Docer. Tuhan kita memang luar biasa. Bayangkan, dalam palungan hina, dia menyatakan kasihnya. Kalian masih ingat bagaimana kelahiran bayi kudus itu? Ingat dong. Ingat, aku juga ingat. mau cerita. Oh, mau cerita ini? Hah? Aku yang mau cerita. Aku yang mau cerita. Aku. Aku. Sudah, diam. Kok jadi eyal-eyalan gini toh? Sudah. Aku aja yang cerita. Lagi sama dia Kenapa? Gimana sih? Kamu nggak apa-apa. Aku aja yang Gimana sih? Mau cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus malah tengkar. Mau mengabarkan kebaikan malah biar. Gimana sih? Pieta. Iya, maaf. Dah, aku yang cerita. Oh. Tuh kan. Sudah deh.
Mau dimulai enggak nih ceritanya? Iya. Oke. Shh, dengarkan ceritanya. Pada saat itu ada seorang perempuan bernama Maria. Dia adalah seorang perempuan yang baik banget, yang takut akan Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan berkenan kepadanya. Maria ini dipilih Tuhan menjadi ibu dari Tuhan Yesus. Dia itu tunangan Yusuf. Dia akan menikah dengan Yusuf. Pada waktu itu, malaikat Gabriel datang kepada Maria dan mengatakan, "Hai Maria, jangan takut. Engkau akan mengandung dari Roh Kudus dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaknya engkau menamainya Yesus." Maria adalah anak Tuhan yang sangat taat kepada Tuhan hingga dia berkata, "Aku ini hamba-Mu Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu." Malaikat Tuhan juga menjumpai Yusuf dalam mimpinya. Karena Yusuf bermaksud meninggalkan Maria secara diam-diam. Karena Maria mengandung sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Yusuf tidak tahu kalau Maria hamil dari Roh Kudus, bukan dari benih laki-laki. Yusuf keturunan Daud. Kata malaikat itu, "Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Maria dan Yusuf adalah anak-anak Tuhan yang taat hingga mereka menerima apa yang Tuhan mau. Sehingga suatu saat Maria perutnya semakin gundut, membesar karena bayi Yesus sudah siap-siap mau lahir. Kaisar Agustus menyuruh semua rakyatnya untuk sensus atau mendaftarkan dirinya ke tempat asal mereka. Aku juga tahu cerita itu. Maria waktu itu kembali ke Bethlehem, kota asalnya, bersama Yusuf naik kedelai. Keledai. Dan semua penginapan full, ya kan? Hanya tersisa sebuah kandang. Iya, betul. Lalu masuklah Maria dan Yusuf ke kandang itu. Dan Maria melahirkan di dalam kandang. Aduh, kasihan banget Yusuf dan Maria ya. Aku gak tega. Wah, yang aku ingat, pada saat Yesus lahir, suasana sangat berbeda. Bintang-bintang di langit bersinar terang. Ada satu bintang yang super duper cahayanya menerangi kandang itu. Indah banget. Masih terngiang-ngiang, malaikat bernyanyi dengan suara yang super merdu-merdadu. Seperti yang Donit bilang kemarin. Kerennya.
terima kasih. Aku sudah menjadi saksi kelahiranmu, Juru Selamat manusia. Bintang-bintang gemerlap, syahdu, indah, dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Ada datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Kristus anak Daud. Kristus anak Daud. Teman-teman, tahu nggak apa yang Tuhan mau katakan selain keselamatan buat siapa saja yang percaya kepada Bayi Kudus Yesus Kristus? Apa nih? Ini nih, kita simak bersama ya. Yang pertama, Tuhan sayang banget pada manusia. Sehingga Tuhan Yesus dari Tuhan mau lahir menjadi manusia. Wah, enak-enak di sorga, dilayani malaikat-malaikat, malah mau jadi manusia, jadi bayi lagi. Itu bukti bahwa Tuhan sayang banget pada manusia kan? Nah, yang kedua, misi Tuhan adalah mati di kayu salib supaya dapat menebus dosa manusia. Kalau Tuhan tidak mau menderita, tidak mau disalib, bisa nggak membebaskan diri dari siksaan dan hukuman mati di kayu salib? Bisa? 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 Bisa banget. Oh iya ya, bisa banget. Tapi kalau Tuhan tidak jadi mati di kayu salib, berarti mission fail dong. Alias katut, gagal total. Nah iya ya, betul itu. Betul juga kalau gak jadi ya katut. Nah, karena itu di hari Natal ini kita bersyukur banget ya. Karena Tuhan mau lahir menjadi manusia. Jadi bayi yang mungil. Setuju kan semuanya? Setuju! Teman-teman yang ada di rumah, benar nih kata teman-temanku yang ada di sini. Kita berterima kasih pada Tuhan Yesus karena mau lahir sebagai manusia. Ada tertulis di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Teman-teman yang ada di rumah, kita ulang ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Aku kok jadi terharu begini ya? Tuhan sangat mengasihi manusia. Teman-teman, yuk kita berdoa minta kepada Tuhan Yesus masuk dalam hati kita menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Oke kan? Ayo semua taruh tanganmu di dadamu masing-masing. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mau turun dari surga menjadi manusia di hari Natal ini. Terima kasih karena Engkau mau setia kepada misimu untuk mati di kayu salib supaya dapat menebus dosa manusia. Oleh karena itu Tuhan, ampunilah semua dosaku. Dan saat ini aku mau mengundang-Mu masuk ke dalam hatiku menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Aku mau menjadi anak-anak-Mu yang setia kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesusku. Kita katakan bersama-sama, haleluya, haleluya. Lebih keras lagi, haleluya. Amin. Kita nyanyi yuk merayakan kegembiraan kita atas lahirnya Juru Selamat Yesus Kristus seperti malaikat-malaikat di sorga. Yuk, ayo. Dancing through the snow in a one-horse open sleigh. On a fast we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirit bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight! Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Racing through the snow in a one-horse open sleigh. On a flash we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirit bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight! Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Teman-teman Alet ya Holy Kids semua,
Ingat ya, Tuhan Yesus lahir buat kita semua. Semua yang percaya kepadanya akan mendapatkan keselamatan, hidup kekal di surga mulia. Kami mengucapkan Selamat Natal kepada semua teman-teman AHK